Halo semuanya, jumpa lagi dengan Abang Pendi. Hari ini saya sudah dikelilingi oleh sebuah tim BM dari sebuah sekolah cukup terkenal di Jakarta. BM adalah Building Management atau tim ini yang membantu jalannya pendidikan di sebuah sekolah. Baik, saya perkenalkan pimpinan dari tim ini, tim dari BM, seorang wanita. Halo semuanya, saya Diva, BM Manager di sini. Dan saya ditemani oleh tim saya, Ibu Lydia, Bapak Fajar, Bapak Erik, dan Bapak Supangat. Nah, kita sudah dengar bersama tadi, ternyata tim BM itu terdiri dari bermacam-macam bidang yang mereka harus jalankan selama berlangsungnya pendidikan. Tanpa bantuan BM atau Building Management, jalannya proses pendidikan di sebuah sekolah itu akan mengalami kesulitan bila tidak dibantu oleh BM. Nah, saya mungkin yang pertama akan saya tanyakan kepada Bu Diva Iya, saya. tentang pembagian tugas atau bagaimana menjalankan roda pekerjaan untuk menunjang pendidikan di sebuah sekolah. Silakan, Bu. Ya, jadi selamat datang di tim kami. Building Management itu mencakup keseluruhan rutinitas gedung setiap hari. Dari awal sampai akhir itu yang mengelola gedung ini adalah tim kami. Di sini tim kami terdiri dari ISS untuk sebagai cleaning service kami, ada dari security kami juga, lalu ada maintenance engineering sebagai jantung gedung. Kami juga punya tim lain lagi, yaitu driver yang menangani mobilisasi di sekolah kami, serta ada juga tim dari pest control kami yang ikut menjaga kebersihan gedung. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang sekarang kebetulan wakil dari driver belum ada ya, sedang bertugas. Menyusul. Kemudian ada lagi bidang lain yang Ada lagi boleh dia? hadir. Ada satu tim lagi, Bu. Gondola. Oh ya. Oh, gondola. Gondola itu tim untuk pembersihan gedung Kaca dan luar lain-lain ya, gedungnya. kaca di luar. Oke, menarik buat saya karena ada banyak bidang ternyata yang harus ditangani dan ini penting sekali untuk pelaksanaan proses belajar mengajar di sebuah sekolah. Sebagai contoh misalnya, apabila tidak ada ISS yang mereka yang bertugas untuk membersihkan ruangan dan lain-lain, mengatur persiapan ruangannya sendiri, mungkin siswa itu akan kerepotan juga misalnya. Kalau misalnya sebagai contoh di ruangan itu mestinya ada cukup bangku untuk mereka duduk dan meja, ternyata salah satu mejanya rusak atau mungkin kotor setelah dipakai kemarin atau hari-hari sebelumnya. Nah itu kita butuh bantuan dari ISS untuk membersihkan. Begitu juga pada awal mereka datang ke sekolah misalnya, ketika ingin memasuki ruangan, itu mereka sudah harus melalui security. Security itu membantu juga untuk menjaga keamanan, kemudian membimbing anak-anak itu juga menuju lantai di mana mereka harus belajar. Jadi hal-hal itu ternyata yang harus ditangani oleh BM sehingga jalannya proses belajar mengajar itu bisa menjadi lancar. Nah, saya ingin dengar pengalaman dari ISS di sekolah ini. Seperti apa tuh? Misalnya
hal yang penting menurut ISS itu apa supaya siswa-siswa itu mudah gitu atau merasa nyaman di sekolah, entah itu tentang kebersihan dan lain-lain. Silakan. Baik Bang, makasih Bang. Bang Pendi, kalau untuk kebersihan mungkin kita bisa lebih menerapkan ini tanggung jawab bersama ya Bang. Namun untuk adanya ISS di sini membantu untuk menjaga agar gedung ini semakin bisa terawat ya, di luar kotoran-kotoran yang memang itu yang sifatnya bisa kita tangani. Mungkin kita bisa lebih coba untuk melihat dari sisi kebersihan yang itu bersifat dari alamiah ya Bang. Jadi itulah yang biasanya kita jaga gitu. Kalau untuk yang pada umumnya memang kebersihan ini tanggung jawab kita bersama gitu. Seperti contohnya kebersihan toilet. Nah, itu kan bisa dibilang hampir nggak mungkin ya Bang kalau misalnya siswa kita yang harus membersihkan toilet. Makanya adanya kami, kita berusaha menjaga agar bagaimana caranya agar toilet tersebut tetap bersih, kering, tidak bau, bahkan Penting sampai ya itu ya, higienis. Sangat karena penting sekali Bang. berkaitan dengan Iya, pandemi betul. kemarin juga Sangat kuat sekali penting. dengan menjaga kesehatan itu ya Bang, karena bersih juga udah harus menjadi bagian yang sangat penting ya Bang. Jadi Ya. itu yang selama ini kita selalu berusaha untuk menjaga agar gimana caranya sekolah ini tetap higienis Bang, seperti itu. Oke. Saya tambahin dikit deh. Ya, silakan. Kalau di sekolah pada umumnya mungkin kan ISS hanya sebagai pembersih gedung, tapi karena ini sekolahnya udah bisa disebut sekolah premium, di sini banyak acara. Jadi ISS di sini nggak hanya sebatas membersihkan gedung, tapi juga support semua acara dari awal sampai akhir. Penting ya, Penting peranannya banget penting. dong Pak. Kalau buat setting layout dan sebagainya, ISS lah yang mengerjakan. Kurang Oke. lebih gitu. Sebelum saya ke Bu Lydia nanti, saya ke maintenance engineering. Bisa Mas Erik terangkan sedikit tentang maintenance engineering itu menangani apa saja, kemudian hal penting apa yang dirasakan harus siap gitu. Silakan. Baik Bang Pendi, jadi maintenance engineering di sini melakukan perawatan alat-alat itu bersifatnya general, mulai dari kelistrikan, air, udara, AC. Waduh, itu Iya. kalau ada yang korsleting itu, Iya, itu mau bahasa Belanda Jadi semua engineering ya mengatasi semuanya itu. Harus siap. Iya, siap. Baik itu ya lampu, telepon juga kadang telepon iya. juga. Mm-mm. Bagaimana dengan laptop? Laptop itu beda lagi ya. lain lagi. Nah itu nggak termasuk di sini. Enggak. IT sendiri ya. Iya. Tapi kalau untuk tarik kabel jaringannya MI, engineering. engineering yang ngerjain ya. Ada hal-hal menarik gak sih? Misalnya ketika mengerjakan itu entah ada aliran yang putus misalnya atau apa kejadian apa yang Ya mungkin kalau dulu pernah ada kejadian masalah di PLTR mungkin itu listrik pada tahun baru itu pada saat engineering ngecek di panel tiba-tiba ya suaranya kencang gitu keras jadi ya itu bisa diatur ya. pandangannya langsung hijau semua terkejut juga kan karena keras suaranya jadi jadi oke. bikin trauma juga tuh teman ada rekan kerja. Pada intinya ME itu tim yang ready 24 jam. 24 jam 24 itu ya. Non-stop. Dari Oke. pagi ketemu pagi ada engineering Belum itu CCTV. CCTV juga. MI bukan? ME. Iya. MI juga. Oke. Barusan kita mendengar kesibukan bagian maintenance engineering dan itu seru juga itu harus siap 24 jam saya dengar. Nah sekarang saya beralih ke security yang menurut saya
Ya, pengetahuan saya terbatas tentang security adalah mereka menjaga keamanan, menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya terjadi sesuatu atau ada hal mungkin saja terjadi di sekolah, ada barang yang hilang misalnya. Saya pikir security pasti ikut terlibat. Nah, saya ingin dengar dari Pak Supangat tentang tugas sebagai security, dan kalau saya nggak salah Pak Supangat mengepalai security di sekolah ini ya. Siap. Nah, bisa Pak Supangat ceritakan sedikit mungkin yang sehari-hari dilakukan kemudian menyangkut dengan anak buah itu seperti apa misalnya? Silakan Pak. Siap. Terima kasih Bang Pendi. Sebetulnya untuk tugas kita kan sudah jelas itu Bang Pendi. Kita itu udah tupok itu tugas pokok gitu ya. Ya. Ada protap itu prosedur tetap begitu. Nah, jadi karena ini sudah merupakan rutinitas harian lah boleh dikata pada saat jam sekolah. Jadi semua anggota sebetulnya sudah paham semua lah ya kan, pada saat jam masuk sekolah tugasnya ngapain, pada saat jam bubaran tugasnya ngapain. Terus tadi disampaikan oleh Bang Pendi pada saat ada kehilangan barang tugas anggota ngapain. Nah, termasuk yang paling sering itu kita itu ketemu di karena kita kan langsung ketemu dengan jalan raya nih Bang Pendi. Nah, jadi begitu pas trafik gitu ya, trafik padat, ya itu agak sering ketemu sama pengguna jalan lah boleh dikata begitu. Jadi tugas pokoknya antara lainnya itu Bang Pendi. Ya, jadi Ya. sebagai pelayan, ya penertib juga, ya kan. Terus pada saat terjadi kehilangan barang juga kita juga langsung action juga. Ya, namun memang ada beberapa kendala juga. Ya, ada beberapa kendala terutama terkait dengan pelaporan biasanya. Terkadang laporannya di tempat A, ketemunya di tempat C gitu. Jadi Tempat lain. Jadi kita tidak bisa langsung percaya begitu saja terhadap sistem lah begitu. Kemudian yang pasti di kepala saya itu petugas keamanan atau security itu harus disiplin yang paling penting ya. Siap. Nah, kemudian harus punya latar belakang semi militer nggak? Artinya mereka pernah diajarkan baris berbaris paling tidak, kemudian tapi saya nggak tahu ya apakah diperkenankan nggak security di sini untuk membawa atau memegang senjata. Entah senjata itu berupa alat pemukul, ada kan yang dari kepolisian itu tongkat karet itu. Apalagi kalau saya nggak berharap untuk senjata Senjata api. senjata api, nah, atau berupa sangkur misalnya. Pisau. Apakah dilengkapi seperti itu juga atau kalau di sekolah Ya. tanpa itu? Baik, Bang Benny, terima kasih. Jadi kalau untuk pendidikan gitu ya, kalau di Satpam itu security itu ada namanya Diksar, pendidikan dasar. Itu kalau misalnya sebelum anggota ditempatkan di lokasi, itu biasanya sudah 232, artinya dia sudah melalui pendidikan 32 jam gitu. Itu namanya pendidikan Gada Pratama. Jadi ada sertifikatnya. Jadi namanya Gada Pratama. Nah, itu untuk level anggota. Jadi kalau untuk level Dandro itu ada pendidikan lagi. Itu namanya Gada Madya gitu, Bang Pendi. Nah, terus untuk katakanlah untuk perlengkapan gitu ya. Kalau untuk dari sisi perkap sendiri memang kita tidak boleh kita menggunakan memegang senjata kayak seperti sangkur, sekarang sudah tidak boleh. Oh, boleh. Iya. Senjata kita ya hanya tongkat, borgol itu yang di Borgol masih ya, juga borgol ya? masih. Ada ya? Ada tongkat, borgol itu. Senjatanya cuma itu aja sih, Bang Wendy. Oke. Apalagi ini kan di sekolah, jadi tidak
mungkin untuk diperlihatkan Iya. senjata-senjata yang menakutkan Siap. siswa. Ya betul Bang Benny. Oke, nah sekarang saya ke Bu Lydia. Ada satu lagi nih yang Oh. belum disebutin sama Pak Pangat. Tugas security adalah memantau CCTV 24 jam di sekolah Nah, kita. itu juga hal yang penting. Jadi CCTV-nya sendiri sudah ada di Di ruang kontrol. lengkapi ya oleh ME atau MI, Maintenance Engineering, tapi dipantau atau diawasi oleh tugas satpam atau security ternyata. Ya, jadi semua Makasih. kejadian yang ada di dalam gedung dan di sekitar perimeter gedung diawasi langsung oleh security kita. Oke. Makasih. Jadi aman ya Pak ya? Aman. Iya. Nah itu penting kan. Apalagi sekolah itu banyak anak-anak Iya. dan seringkali terjadi tindak kriminal dari luar, misalnya entah itu penculikan atau macam-macam nih sekarang. Modus operandi kejahatan itu bermacam-macam dan itu menjadi kita serahkan kepada satpam atau security yang menjaganya. Siap. Nah, saya ke Bu Lydia sekarang. Bu Lydia bisa terangkan tentang jabatan Bu Lydia, kemudian tugasnya seperti apa, membantu apa, siapa. Dan saya kurang paham, Bu Lydia, saya minta atau saya harap bisa menjelaskan. Oke. Kalau saya di sini bertugasnya di bagian apa namanya koordinasi. Jabatan Ibu? Jabatan saya BM Officer. Oke. Tapi saya supportnya untuk mensupport fasilitas yang ada di gedung ini, terus juga apa namanya itu mengatur pemakaian kendaraan, menginformasikan atau mengkoordinasikan juga dengan tim ISS atau security, misalnya ada masalah atau ada permintaan gitu yang diminta oleh teacher atau staff yang ada di sini. Terus juga di sini saya juga membawahi tim pest control. Tim pest control itu untuk membantu mengatasi hama, serangga, tikus, kecoa, yang Itu ada termasuk juga ya? yang ada di sekolah gitu. Dan juga tim gondola. Gondola juga masih di bawahnya BM karena mereka akan membantu tim kita untuk melaksanakan tugas, misalnya tuh pembersihan gedung, terus pembersihan area-area fasilitas luar gitu, yang memang spesialisasi mereka untuk melakukannya. Itu sih Pak, penjabaran secara umumnya. Oke. Saya sudah salah tafsir sebenarnya. Waktu saya lihat Bu Lydia, saya pikir, ataukah memang benar ya? Misalnya Bu Lydia nggak ada, tugas itu kan diambil alih oleh Bu Lydia atau seperti apa mekanisme pekerjaannya? Kalau yang nggak ada siapa Pak? Oke. Bu Diva misalnya Oh. sedang berhalangan, kemudian di kantor itu Jadi siapa yang mewakili atau siapa yang... Tadinya saya duga malah Bu Lydia wakil dari... oh iya. Nah seperti apa Betul tuh? Pak, kurang lebih seperti itu. Oh, betul. Jadi wakil saya ada dua, Ibu Lydia dan Bapak Heri. Bapak Heri kebetulan sedang berhalangan hari ini. Bapak Heri itu mewakili ME saja karena Oh, ME oke. pun itu sudah Banyak. ruang lingkupnya tuh udah padat ya Pak ya semuanya. Dan Tadi saya salah nama ya enggak ya? Bener ya? Ada Eri, ada Eri. Ini Saya Ini Eri. Iya, Pak Oh Eri bener, ini Eri. tim Ini dari tadi Pak saya Heri. bilangnya Eri loh. Iya, betul. Iya. Iya betul Pak. Eri ini tim dari Pak Heri perwakilan ME kita. Oke, jadi Selain dari- bosnya sebenarnya Pak Iya, Heri Pak ya? Heri ya. Oke. Selain dari ME, semuanya dari ISS, security, driver, gondola, dan pest control semuanya under Bu Lydia. Oke, jadi jelas tuh. Iya. Jadi ada pimpinannya, Pembagian. ada wakilnya juga yang menjalankan. Saya akan beralih ke driver sekarang. Nah, baru saja tadi saya paham tentang manajemen di BM. Jadi ada pimpinannya, apabila pimpinannya berhalangan, ada wakilnya yang bisa menangani
pelaksanaan tugas sehari-hari. Kemudian saya pikir BM itu ternyata memang sangat penting peranannya di sekolah. Karena kalau tidak ada BM, sudah saya gambarkan pada awal tadi, banyak yang tersendat untuk pelaksanaan belajar mengajar siswa di sekolah. Nah, salah satu yang saya pikir penting juga adalah apabila siswa itu butuh keluar dari sekolah ketika ada mata pelajaran yang mereka fasilitasnya di sekolah itu atau di sekolah ini tidak ada. Misalnya kolam renang. Anak-anak itu butuh olahraga mata pelajaran renang misalnya. Nah, mereka itu harus keluar dari sekolah. Begitu juga apabila ada kegiatan olahraga sepak bola atau soccer. Nah, itu butuh angkutan yang mengantar siswa itu untuk ke lapangan sepak bola. Dan itu cukup jauh. Tidak mungkin untuk hanya berjalan kaki. Nah, di situ kita butuh seorang driver membawa mereka. Nah, ini driver itu juga tidak main-main saya pikir tugasnya. Karena mereka itu membawa sekian puluh anak, kemudian harus aman, harus nyaman juga mereka. Nah, coba kita dengar sekarang kesan atau pandangan dari Mas Rian. Rian. Ya, silakan. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Rian. Kebetulan saya bertugas sebagai driver operasional yang sehari-harinya itu antar siswa gitu. Punya perasaan, wah saya diberi tanggung jawab nih untuk antar anak-anak sekian banyak anak-anak tuh. Seperti apa tuh perasaannya? Kalau perasaan pasti, Abang Fendi, karena di sisi lain juga saya apa ya punya rasa tanggung jawab gitu. Karena kan saya bawa istilahnya nyawa siswa kayak gitu. Iya betul. Jadi di jalan juga butuh hati-hati kayak gitu, Bang Fendi. Wah bagus bagus. Nah pernah nggak mengalami hal-hal yang lucu gitu, misalnya anak itu bandel lah kita sebut atau nakal, sudah dipanggil untuk naik ke dalam bus misalnya, tapi mereka masih main-main atau masih apa, hal-hal seperti apa yang pernah dialami? Kalau dipanggil nggak pernah ya. Jadi ada kejadian satu lucu nih Pak Bang Fendi gitu. Jadi mungkin saya juga salah dengar atau tidak baca perintah dari atasan saya gitu ya. Jadi ceritanya saya ada apa ya, ada jemputan itu di salah satu mall gitu ya. Nah kebetulan mall itu dengan nama yang sama cuma di beda daerah gitu, beda daerah gitu ya Pak John. Iya. Jadi saya nggak ngelihat perintah lagi, saya nunggulah di sebuah satu mall yang di daerah tertentu gitu. Saya tunggu. Kebetulan siswanya teleponin saya mulu, Pak udah di mana gitu. Saya udah di mall ini di depan lobi. Saya udah di lobi, saya bilang gitu kan. Nah akhirnya dia tetap kekeh, saya kekeh, telepon lah siswa itu. Nah ternyata salah mall, Pak. Saya di daerah yang di sini, dia di sana. Mau nggak mau saya susul lagi ke sana. Pantesan saya tunggu nggak datang gitu kan. Saya padahal sudah nunggu di lobi kayak gitu. Itu kejadian tahun berapa tuh? Aduh, 2 tahun yang lalu sebelum COVID. Kasih SP bully dia. Ini baru ngaku sekarang Pak dia. Sebelumnya nggak ada ceritaan kayak gini. Saya juga pernah mengalami hal hampir mirip seperti itu ya. Misalnya saya janjian sama teman saya, kemudian kok mana nih, kok dia nggak nongol-nongol. Saya tanya, saya telepon, saya tanya, udah di mana nih? Bentar, saya di tempat parkir. Udah, saya tunggu lagi, kok nggak nongol-nongol juga. Saya telepon lagi tanya, sekarang udah di mana? Udah di dalam. Tadi saya di tempat parkir. Kamu parkirnya di mana? Ternyata itu mallnya beda.
Saya pikir udah wah jelas lagi nih. Daerah Ternyata yang masih beda, lama dia. nama mallnya sama, Sama. cuma itu. Nah itu kan ada hal-hal yang lucu juga yang kita alami ya. Tapi saya ingin menyampaikan juga bahwa BM itu memang penting, harus ada di sekolah untuk menunjang jalannya proses belajar mengajar di sekolah. Tadi sudah kita dengar sebagian apa saja yang dikerjakan atau dilakukan di sekolah untuk melancarkan semua proses belajar mengajar. Dan saya ingin supaya pembicaraan kita ini memang didengar juga oleh orang tua siswa bahwa di sekolah itu tidak hanya bertemu dengan guru, bertemu dengan kepala sekolah, bertemu dengan teman-teman dan lain-lain, tapi bertemu juga harus berhubungan juga dengan nah ini tim yang tadi saya jelaskan. Betapa pentingnya tugas dari BM untuk menunjang pendidikan supaya berlangsung aman, nyaman bagi murid. Dan saya sih berharap supaya para orang tua juga memahami tugas-tugas ini yang tidak ringan saya bilang, tapi kadang-kadang mereka disepelekan, kemudian seperti dianggap tidak penting, padahal penting. Nah itu saya ingin dengar lagi dari pimpinan dari tim ini, Ibu Diva, untuk menjelaskan hal-hal yang penting yang tadi saya sampaikan supaya masyarakat luas itu juga paham gitu bahwa oh iya ya ternyata ada hal-hal yang di luar dari masalah pendidikan itu yang harus ditunjang juga dengan bidang-bidang lain supaya prosesnya berjalan lancar. Silakan Bu Diva. Seperti yang udah kita bahas dari awal sih, mungkin ruang lingkupnya building management itu karena gedung kita tuh compact gitu ya Pak ya, full AC di sini, dan otomatis karena full AC penerangan juga terbatas. Kaca mungkin di sini sebagian besar kan kaca mati, nggak bisa dibuka, jadi listrik, lampu juga termasuk ruang lingkup dari BM juga. Dan yang seperti sudah dibahas tadi bahwa ME itu jantungnya gedung, ya mungkin sebagian besar yang sangat peranannya paling penting di gedung ini dari tim ME sih Pak. Bagaimana caranya menciptakan suatu ruang belajar yang nyaman tapi juga bisa terasa sebagai homey lah gitu ya Pak ya. Jadi siswa merasa nyaman di dalam ruangan itu. Itulah fungsinya dari tim ME kita. Tapi tidak luput juga backup dari tim ISS, quality, dan itu. Saya rasa sih memang teacher paling penting untuk sebuah sekolahan, tapi untuk sekolahan kami, karena sekolahan kami tadi yang saya maksud premium itu, jadi ruang lingkupnya BM di sekolah ini pun juga tidak kalah pentingnya untuk menunjang kenyamanan. Mungkin kurang lebih begitu yang membedakan antara sekolah kami dengan sekolah pada umumnya. Oke. Iya. Saya ingin dengar pengalaman dari Mas Eri juga nih dari bidang maintenance engineering. Hal apa yang pernah dialami? Silakan. Jadi di engineering itu kan ada yang petugas ruang kontrol kan. Ruang kontrol kan di situ pusatnya ya keluhan, komplain. Nah, ketika standby itu kita terima telepon, ini masalah AC ya, suhu dingin. Nah, ada yang komplain teacher atau staff gitu, karena kan di gedung ini kan bukan hanya teacher student doang, tapi ada staff juga. Itu dia mengeluh kedinginan. Oh, malah. Dan kita di sini AC lampu itu udah pakai bus, building automatic system. Jadi dari komputer gitu, kita kontrolnya. Gitu. Wah, saya baru dengar juga Iya. tuh. Bas. Dan itu kita setting di busnya itu kan karena kedinginan dia butuh kehangatan. Ya. Jadi iya dong. Ya, Langsung jadi- disamperin iya, ya, Mas Ari? enggak, dari bus aja. Jadi kita karena kedinginan jadi kan suhunya rendah. Rendah. Kita Naik. naikin. Nah, sudah oke nih.
kan selang beberapa menit ada telepon lagi, Pak kok panas ya. Jadi satu ruangan orangnya berbeda-beda, yang mungkin tubuhnya lagi kurang fit jadi butuh yang hangat, yang satu lagi seger banget jadi pengennya dingin nih. Jadi ya di situ lah. Bisa aja ya Iya, bisa, kejadian satu kejadian ruangan seperti itu ya. Iya. Terus sering terjadi sih begitu. Terus gimana ngatasinya tuh? Ya mau nggak mau kita datang ke sana, Cek. nah kita cek suhu, terus kita kasih penjelasan. Mungkin yang kurang sehat bisa pakai jaket. Iya. Atau yang kedinginan apa jalan-jalan keluar itu biar hangat. Iya. Seru-seru juga ya. Iya, begitu. Dan memang temperatur AC itu di sini memang harus ada standar ya Pak, Iya. secara gedung. Karena juga orang Indonesia katakan teachernya kan ada yang dari luar juga. Iya Dia ya. senang yang dingin. Iya betul. Kalau orang kita ya namanya tropis kan, senang Iya. hangat gitu. Perbedaan itu yang harus Kebiasaan diatasi ya. juga oleh ME ya. Kalau dari standarnya building management sih emang AC itu 23 sampai 25. Tapi Nah, oke, saya beralih ke Pak Semangat, yaitu seringkali sekarang saya dengar tentang tawuran, ya anak-anak itu tiba-tiba berkelompok berkelahi, entah di luar, kadang-kadang di sekolah. Nah, yang saya ingin dengar kalau kejadian di sekolah misalnya ada anak atau siswa itu yang berkelahi, kemudian mengalami cedera, seperti apa penanganannya, Pak? Baik Bang Mendi. Jadi kalau misalnya ada kejadian di sekolah, perkelahian, biasanya kita dapat info dari guru atau dari staff gitu ya Bang. Nah, begitu dapat laporan, paling kita hanya datang ke lokasi kejadiannya di mana, gitu. Nah terus kalau misalnya ada korban, kita lapor ke petugas klinik biar nanti langsung ada penanganan begitu. Dan kalau misalnya korbannya nggak bisa jalan ya kita tandu, kita bawa ke ruang klinik. Nanti biasanya klinik kalau penanganannya bisa dilanjutin ke rumah sakit begitu. Oh, oke. Oh ya Pak, benar juga ya. Saya jadi teringat tentang kalau terjadi kebakaran atau misalnya gempa. Kita pernah mengalami gempa ya di Jakarta. Seperti apa itu? Siapa yang bisa menerangkan ke saya, Pak Bu Lydia? Iya, Atau boleh, Bu siapa Lydia. yang menerangkan bagaimana sih? Apakah sudah? Saya pernah dengar juga. Nah itu kan terkait dengan semua tuh akhirnya security juga dari pimpinan BM-nya sendiri juga. Dari petugas Iya. yang itu juga Pak, di sini kan juga ada kayak petugas buat apa namanya itu fire evacuation-nya juga ada. Jadi tim BM itu sebenarnya masuk ke petugas itu, kita dimasukin di petugas. Jadi kalau misalnya kita udah dengar kayak kalau ada alarm kebakaran atau gempa, dan di sekolah ini juga udah pernah ada kayak uji coba untuk gempa, kebakaran, dan kalau misalnya emergency gitu sebenarnya kita udah dibekalin itu. Jadi anak-anak juga sebenarnya udah ngerti, tapi ya kadang namanya anak-anak kan susah diatur juga. Terus kadang karena kita panik sendiri gitu malah menyelamatkan diri sendiri gitu. Jadi gunanya tim yang dibentuk untuk evakuasi itu membantu untuk menelusuri area, ngecek ke area kelas yang kalau misalnya memang masih ada studennya gitu, terus mengamankan area dan menggiring mereka ke master point atau ke titik perkumpulannya mereka nanti agar lebih aman, lebih safety buat mereka. Nah, ke Bu Diva, secara keseluruhan punya masalah nggak sih mengkoordinir tugas-tugas masing-masing itu, apalagi ketika ada kejadian-kejadian penting seperti itu. Tapi kita tidak harapkan misalnya terjadi kebakaran atau gempa yang cukup kuat misalnya ya, sehingga kepanikan itu terjadi. Seperti apa gambaran dari Bu Diva? Sebenarnya kalau yang namanya kejadian kita nggak ada yang tahu, tapi karena saya punya tim yang solid, jadi sebisa mungkin
kita udah sering ada lakukan fire drill gitu. Jadi semua tim Oh, itu mengerti penting. peran sertanya masing-masing. Jadi kita sih selalu berharap nggak ada kejadian, tapi kalaupun ada kejadian, tim kami mudah-mudahan siap. Iya. Mungkin saya boleh menambahkan nih Bang Ben. Boleh. Ya, ini karena kan tadi terkait gempa gitu ya. Ya. Nah, cuman tadi yang terkait dengan perkelahian dulu nih Pak Bang Bendi. Nah, alhamdulillah di sini sih belum pernah ada perkelahian siswa gitu. Jadi Oke. kalau misalnya tiba-tiba Bagus. ada siswa yang jatuh pada saat olahraga, Iya. perlu ditandu ya langsung kita tandu dan kita bawa ke klinik. Dan itu cepat lagi ya. Iya cepat Pak. Nah nanti tinggal klinik nanti yang akan menindaklanjuti. Nangani. Iya. Ya. Nah terus tadi terkait dengan gempa. Nah kebetulan kan di sini kita ada IRP, ada Emergency Response Plan. Jadi semua tim itu sudah ada. Jadi ada tim rescue-nya, ada tim pemadamnya, ada tim evakuasinya, dan memang sudah sudah terbentuk lah. Jadi tinggal kalau tiba-tiba ada emergency sudah siap semua lah, mudah-mudahan seperti itu sih. Oh, jadi Ya. Sudah mengerti Tinggal aman. bisa ambil bagian semua Ya, dan- masing-masing gitu. ya betul. Aman dan terlatih sudah ya. Siap. Terlatih dengan baik. Tadi apa bisa diulang lagi Pak? Namanya apa plan? Emergency Response Plan, jadi I, IRP I, gitu. ERP. Iya, ERP IRP. dan ERT, Emergency Response Team. Ya. Emergency Response Team atau plan. Plan, ya. Oke. Nah, kembali lagi ke tugas-tugas dari BM tadi. Dan itu penting. Pada kesempatan ini saya ingin dengar dari Bu Diva tentang timnya, terutama saya menilai seorang wanita yang membawahi berbagai bidang, dan kebanyakan sekarang yang kita lihat pria yang harus diarahkan, dipimpin. Seperti apa tuh perasaan Bu Diva, atau biasa aja atau sudah terbiasa atau seperti apa Bu? Dari awal ceritanya mungkin ya Pak, karena kita corporate, jadi sekolahan kita tuh nggak hanya sekolahan aja nih, tapi ada universitasnya juga. Dan itu kita udah ada 14 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan kebetulan building manajernya itu semuanya laki-laki, hanya saya satu-satunya yang perempuan di sini. Wow. Iya, karena tim BM-nya itu ya karena mayoritas laki-laki, jadi mungkin lebih cocok kalau dipimpin oleh laki-laki. Tapi ternyata saya bisa nih di sini nih Pak John nih. Saya juga kurang tahu kenapa saya yang dipilih. Mungkin saya besok tanya dulu sama pimpinan saya Pak. Tapi yang jelas kalau untuk kerja sama tim sejauh ini nggak ada masalah. Tim kita tim paling solid lah. Wah, Mudah-mudahan ya Pak. Luar biasa. Jangan-jangan malah di seluruh Indonesia hanya ada satu Manajer building. manajer building management itu. Enggak lah, kalau gedung kantor Perempuan. mungkin masih ada gitu ya. Mungkin Oke. kalau Tapi saat ini ini hanya baru di satu. korporat. Mungkin Iya. kalau saat ini baru satu, tapi ke depan menjadi pelopor Pak. Dan mulai banyak nanti jadi. Mungkin mulai banyak, tapi Manajer-manajer saya yang pertama wanita. loh. Originalitasnya pertama ya? punya Iya, Bu di Diva. corporate kita maksudnya. Itu Iya. penting banget tuh. Jadi itulah tadi yang ingin saya sampaikan atau saya kemukakan supaya masyarakat luas atau terutama orang-orang tua siswa itu paham tentang adanya BM di sebuah sekolah. Betapa pentingnya mereka ada untuk menjaga keamanan dari anak-anak didik itu, sehingga mereka itu belajar dengan lancar, aman, nyaman, dan juga terkendali. Saya pikir seperti itu tugas dari BM. Mudah-mudahan tim BM tetap solid untuk memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Amin, terima kasih. Ayo bangkit pendidikan Indonesia. Bagi semua
Ayo bangkit pendidikan Indonesia. Dengarkan Abang Pendi bahas tentang pendidikan. Simak apa isinya Abang Pendi. Abang Pendi. Ngobrol di warung kopi, walaupun agak ngawur, semoga bermanfaat bagi semua. Bagi semua, bagi semua, bagi semua. Ayo bangkit pendidikan Indonesia.